ANC ya, sebentar kita praktik pemeriksaan fisik. Cuma ada beberapa hal yang mungkin saya harus sampaikan. Mohon maaf juga ini karena kayaknya terbalik ya, harusnya teori dulu tapi langsung dipraktikum. Nanti insya Allah saya mesulkan satu kali pertemuan untuk penjelasan tentang konsep ANC ke kalian. Nah, untuk ANC ini kan dia antenatal care, jadi pemeriksaan pada ibu hamil. Gunanya untuk apa? Supaya kita memeriksa kondisi dari ibu hamil dan sehingga ibu hamil ini bisa dalam keadaan sehat ya sampai dia bersalin. Kenapa mereka penting untuk melakukan pemeriksaan? Ada yang tahu? Kenapa mereka ini harus periksa tiap bulan? Ada apa lagi? Apa lagi yang lain? Nah, apa lagi selain itu? Apa lagi selain itu? Coba di sana. Kenapa ibu-ibu tuh harus periksa ANC setiap bulan? Ada ibu, apa lagi yang lain? Janin sehat. Lalu apa lagi yang lain? Oh, ibunya kasihan ya, yang harus dipantau kesehatan ibu maupun janin supaya dua-duanya sehat kan. Masa cuma janinnya yang sehat seperti ibu. Oh. Nah, kemudian apa lagi namanya? Ya, pemeriksaan ANC ini dilakukan sejak kapan? Siapa yang bisa? Oke. Selanjutnya, jadi ibu-ibu ini disinilah masa mereka itu harus belajar. Kan panjang waktunya 9 bulan kan, 9 bulan 10 hari. Kalau dihitung dalam minggu itu 40, kurang lebih 40 minggu. 40 minggu ini bisa plus minus 2 minggu. Bisa maju 2 minggu atau mundur 2 minggu. Itu masih dikategorikan normal. Nah, bayi dikatakan dia sudah siap untuk dilahirkan jika dia sudah mencapai usia 37 minggu. Di bawah itu dia masuk kategori prematur. Prematur berarti, kalau prematur apa? Coba, jangan googling. Coba, jangan cari di HP. Iya, maksudnya kenapa bayinya? Belum matangnya bagaimana maksudnya? Belum matang ini artinya apa? Belum apa? Belum secara optimal ya, bisa. Jadi karena memang dia belum sempurna, sudah ada tapi belum sempurna. Misalnya kayak di paru-paru belum ada cairan surfaktan. Cairan surfaktan itu dia akan melembabkan oksigen. Jadi oksigen kita itu masuk ke hidung dilembabkan dulu, kalau enggak kering ya, baru masuk ke paru-paru. Nah, bayi yang prematur belum punya. Makanya jadi mereka biasanya dikasih intervensi untuk dimatangkan parunya cepat. Harusnya 37 minggu, cuma kalau ada kondisi di mana berbahaya, ibunya sudah tidak bisa hamil, maksudnya mempertahankan kehamilannya sampai 37 minggu kan otomatis dia akan prematur ya. Jadi itu diberikan obat supaya terbentuk surfaktan di paru-paru bayi. Seperti itu. Oke, kemudian jadi di sini adalah sekali lagi masalah yang penting untuk ibunya belajar karena periodenya panjang, baik itu belajar untuk kesehatan ibu hamilnya, kesehatan persalinan maupun nanti menyusui. Bukan nanti persalinan baru diedukasi, tidak bisa ya. Atau lagi menyusui baru dikasih tahu tentang ASI, tidak bisa. Jadi memang dari kehamilan inilah ibunya sudah diajarkan, sudah diedukasi. Bukan nanti pada saat, karena mereka kan tidak apa-apa. Pada saat kehamilan kan masih bisa aktivitas, belum ada yang dia urus. Jadi kalau saya ditanya hamil itu menyenangkan menurut saya, jadi tidak ada masalah. Cuma yang
Iya, karena saya menikmati, kita kan banyak privilege ya. Jadi kalau punya lagi hamil dikasih didahulukan, duduk di kursi yang paling nyaman. Kalau ada makanan disuruh ambil duluan, kan orang sayang nih ibu hamil ya. Nah, yang repotnya adalah ketika sudah bersalin. Kenapa? Karena kita harus urus bayi yang baru lahir. Di masa ini, masa yang panjang, kalau ibunya tidak mempersiapkan dengan baik pada masa ini, nanti bisa bermasalah di masalah-masalah yang di periode-periode yang lain, kayak bersalin. Dia tidak tahu cara mengedan, tidak tahu cara adaptasi dengan sakitnya sendiri persalinan. Nanti di persalinan dia kewalahan, akhirnya tidak bisa ngedan, nggak tahu, nggak bisa kontrol emosi, jadi dia nangis terus, marah-marah sama suaminya, sama keluarga, teriak terus. Akhirnya pada saat bayinya lahir tidak bisa ngedan. Yang bisa dorong kan si ibu ya, dengan mengedan berkuat ya gitu. Nah kemudian di ANC ini nanti biasanya kan kayak ibu-ibu datang ke puskes atau ke rumah sakit, mereka anamnesa dulu. Anamnesanya di mana? Di meja pemeriksaan. Di situ ditanya-tanya kan, mulai dari nama, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan suami, pendidikan suami dan sebagainya, riwayat kehamilan terdahulu, riwayat penggunaan KB, semuanya ditanya sebelum ke bed pemeriksaan. Ingat ya. Kemudian kenapa penting usia, pendidikan dan segalanya? Pendidikan kan supaya kita enak komunikasinya, pakai bahasa yang lebih sederhana ataukah bisa kita pakai bahasa yang lebih kompleks ya. Nah itu juga kalian harus analisa, jangan cuma semuanya pukul rata ya. Mau dia SD pendidikannya, SMP mau dipukul rata bisa. Jadi harus, kalau SD mungkin dia lebih pelan-pelan, apalagi dari kampung, pelan-pelan bicaranya, pakai bahasa Gorontalo kalau bisa. Kemudian penjelasannya jangan pakai bahasa medis ke mereka, harus ditranslate ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah kemudian untuk usia, kalau dia di bawah 20 tahun kan berarti resiko. Di atas 30 tahun juga termasuk resiko tinggi ya. Sehingga itu juga perlu diidentifikasi. Jangan sampai ini ibu, dia sudah resti ibunya, dia sudah 38 tahun, kemudian ada riwayat hipertensi, ya bisa resti preeklamsi misalnya ya, atau bleeding misalnya. Kemudian pekerjaan juga penting. Nanti kita kasih edukasi terkait pekerjaan. Misalnya ibunya dia sering berdiri, pekerjaannya selalu berdiri begitu. Misalnya apa ya, kasir atau apa yang lain-lain, sehingga kalau misalnya dia berdiri terus kan bisa udem, capek adalah kakinya lebih bengkak. Jadi kita bisa edukasi, kalau bisa duduk di kursi bu, atau ketika istirahat kakinya ditinggikan ya, begitu. Kemudian jadi nanti banyak, misalnya dia sering pegal-pegal karena pekerjaannya terlalu banyak aktivitas. Saya kemarin anak kedua karena di Kesmas lantai 3 kan, itu kan ya turun 3 lantai, jadi saya sering kontraksi dulu. Pada saat itu setelah cuti sudah pulang kampung, ya tidak, ini hilang kontraksinya. Jadi kan mempengaruhi. Kalau kita sering jalan-jalan, sering kencang-kencang, kontraksi kan bahayanya kalau sampai pembukaan ya. Kalau ada pembukaan berarti sumber bersalin. Tapi kalau tidak ada pembukaan sih masih aman. Cuma kalau kan kita tidak bisa prediksi nih, apakah kontraksi ini menyebabkan bisa persalinan atau tidak. Ada namanya kontraksi palsu, ada namanya ya kontraksi palsu ada. Tapi dia kayak saya mungkin ada kontraksi tapi karena kecapean, aktivitasnya terlalu berat. Yang bahayanya kalau disertai ada pembukaan di jalan lahir. Ternyata sudah pembukaan 1 ya, jadi harus hati-hati, bayinya bisa lahir itu. Begitu. Padahal umur masih 6 bulan misalnya, ya bisa meninggal kan. Jadi setelah dikurangi aktivitas, kontraksinya hilang. Berarti kemarin saya sering kontraksi karena mungkin turun tangga 1 hari bisa 2 kali, 3 kali. Begitu capek ya, keliling-keliling lihat mahasiswa dan sebagainya, urus kakaknya lagi. Makanya saya mengalami itu. Tapi setelah cuti, pekerjaan sudah tidak ada, relax, semua fokus untuk persiapan persalinan, kontraksinya hilang. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi pekerjaan juga penting untuk diketahui. Kemudian riwayat persalinan yang dulu, riwayat kehamilan dulu yang sebelumnya kita juga harus tahu, jangan sampai itu terulang lagi. Misalnya dia ada perdarahan, plasenta previa, solusi plasenta, hipertensi, kemudian kelahiran prematur. Kayak dulu ada pasien saya, dia yang kalian kerjakan di PBR, dia katanya persalinannya prematur sebelumnya.
Kenapa? Karena ibunya terlalu kurus. Jadi kan kemarin ada kasus saya, itu kasus nyata. Jadi yang sekarang supaya tidak prematur lagi dikasih intervensi lah, supaya ibunya tidak naik berat badannya, tidak lahir prematur lagi.